Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatun Nur. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu statistik Maxwell-Boltzmann. Pada statistik Maxwell-Boltzmann, untuk assembly yang mengandung sistem-sistem partikel klasik, yang contohnya itu atom atau molekul gas, dan dia itu menggunakan prinsip statistik murni yang menggabungkan prinsip kekekalan dan jumlah partikel. Nah, pada 2.1 yang dimana yaitu tentang konfigurasi penyusunan sistem klasik, dia itu memiliki energi sistem dalam assembly yang terdiri atas tingkat-tingkat energi, serta dia memiliki tingkat energi yang berada dalam rentang 0 sampai tak hingga. Dan dia itu energi tersebut mendekati 0 yang sama dengan tingkat energi yang bersifat kontinu. Dan satu keadaan energi yang dapat saja kosong atau ditempati oleh suatu sistem. Konfigurasi penyusun sistem klasik ini juga dia ada jumlah keadaan pada komponen energi yang disimbolkan dengan G, dan jumlah sistem pada komponen energi yang disimbolkan dengan N kecil, dan jumlah total sistem dalam assembly tersebut yang dilambangkan dengan N besar. Nah, di sini dirumuskan yaitu N sama dengan sigma dari sigma NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Total assembly-nya itu adalah N sama dengan sigma dari NSES hingga dari S kurang 1, S sama dengan 1 hingga sama dengan M. Jumlah total cara di sini ada 2.3, yaitu W sama dengan N faktorial perjumlahan Yunani GSNS per NS faktorial dari S sama dengan 1 ke M. Nah, sedangkan pada jumlah sistem N, yaitu delta N sama dengan sigma dari delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 hingga ke M pada 2.4. Sedangkan pada 2.5 yaitu jumlah energi total, dengan rumusnya adalah delta U sama dengan sigma dari ES delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 ke M. Selanjutnya di sini ada 2.2, yaitu tentang konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nah, pada konfigurasi dengan probabilitas maksimum di sini, yaitu dibentuk oleh suatu sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran makroskopik yang dia yaitu adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum tersebut. Nah, di sini ada ln W, yang dimana turunannya itu adalah ln W sama dengan ln N faktorial ditambah ln dari persamaan Yunani GSNS per NS faktorial dari S sama dengan 1 ke M. Yaitu maka menghasilkan ln N faktorial ditambah sigma dari NS ln GS sama dengan ln NS faktorial dari SE sama dengan 1 ke M. Pendekatan Strelinggi, yaitu di sini ln N faktorial sama dengan N faktorial, N itu N dikurang N. Maka dapat ln NS sama dengan NS ln NS kurang NS. Ln W sama dengan ln N dikurang N ditambah sigma dari NS ln GS kurang NS lns tambah NS dari S sama dengan 1 hingga M. Maka dia dapatkan sigma ln per GS per NS, yaitu delta NS pada persamaan 2,8 pada persamaan 2.8 dari S sama dengan 1 hingga ke M. Maka didapatkanlah persamaan 2.11, yaitu NS sama dengan GS eksponen delta ditambah B beta ES. Maka di sini NS ini adalah konfigurasi yang memiliki kemunculan paling besar.
Karena baik n maupun ns itu merupakan bilangan-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan pendekatan Stirling sebagai berikut. Nah, yang tadi kita sudah jelaskan apa itu pendekatan Stirling. Yang di sini ada ln n faktorial mendekati n, ln n kurang n, ln ns mendekati ns, ln ns dikurang ns. Sehingga kita dapatkan bentuk aproksimasi yaitu pada persamaan 2.7 yaitu ln W mendekati n ln n dikurang n ditambah sigma ns ln gs dikurang ns ln ns ditambah ns dari sigma sama dengan 1 hingga ke m. Nah, dengan demikian kita turunkan dari ln W itu menjadi delta ln W mendekati delta n ln n dikurang ln n itu ditambah delta sigma dari ns ln gs dikurang ns ln ns ditambah ns dari s sama dengan 1 ke m. Nah, kita dapati dia itu menjadi 0 kurang 0 ditambah sigma dari ns s ditambah sigma delta ns ln gs ditambah ns delta ln gs dikurang delta ns ln ns dikurang ns delta ln ns ditambah delta ns dari s sama dengan 1 hingga ke m. Maka sigma dari delta NLS GS yang ini ditambah NS, sedangkan nolnya ini dibuat ke sini, dikurang delta ln NS ya ini dikurang NS per 1 per NS delta NS ditambah delta NS, maka hasilnya itu sigma sama dengan hasilnya sigma delta NS ln GS dikurang delta NS ln NS dari CS S sama dengan 1 hingga ke M. Maka sama dengan sigma, maka disederhanakan lagi ini yaitu menjadi ln GS dikurang ln NS yaitu delta NS, maka hasilnya turunan daripada yang ini, maka dia hasilnya adalah sigma ln dalam kurung GS per NS DNS dari S1 S sama dengan 1 hingga ke M. Nah, itulah dia persamaan 2.8. Karena kita harus menerapkan syarat batas kekekalan energi dan jumlah partikel, maka solusi untuk NS itu dicari dengan menerapkan penggali Lagrange sebagai berikut. Nah, penggali Lagrange itu bisa kita lihat pada persamaan 2.9 yaitu delta ln W ditambah sigma delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Nah, maka dari semua ini kita substitusikan persamaan 2.4, 2.5, dan 2.8 itu ke dalam persamaan 2.9 ini, yaitu persamaan menerapkan penggalian Lagrange. Maka bisa kita lihat di sini dia dapatkan. Selanjutnya di sini ada 2.3 yaitu harga rata-rata. Banyak sekali konfigurasi yang diperbolehkan ketika menempatkan N sistem ke dalam M kelompok energi. Contoh konfigurasi tersebut adalah semua sistem itu menempati kelompok energi yang pertama, sedangkan semua kelompok energi lainnya itu kosong. Atau semua kelompok itu ditempati oleh sistem dalam jumlah yang sama banyak, dan sebagainya. Nah, tiap konfigurasi itu memiliki peluang kemunculan yang berbeda-beda. Peluang kemunculan itu terbesar itu terjadi pada konfigurasi yang mengandung sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan pada 2.11 tadi. Nah, misalkan X itu adalah salah satu sifat sebuah assembly,
assembly itu adalah kumpulan dari sistem-sistem. Nah, nilai X yang kita ukur itu merupakan perata-rataan nilai X pada semua konfigurasi yang mungkin. Nah, misalkan nilai X itu beserta peluang kemunculan konfigurasi yang dilukiskan pada tabel yang kita lihat nanti, yaitu pada tabel 1.1. Nah, selanjutnya perlu kita perhatikan bahwa jumlah konfigurasi yang mungkin tidak sama dengan jumlah sistem atau jumlah kelompok energi dalam assembly, yaitu nilai rata-rata X memenuhi hubungan, yaitu bisa kita lihat di sini aturan Boltzmann. Setiap energi itu bisa kosong atau berisi, yaitu X sama dengan sigma X dalam kurung konfigurasi T P dan konfigurasi T per P konfigurasi dikurang T dari T sama dengan 1 hingga ke R pada persamaan 2.12. Bisa kita lihat di sini pada persamaan 2.12. Nah, misalkan pada P konfigurasi T sama dengan P maksimal dan terpenuhi syarat-syarat berikut, yaitu P konfigurasi 1 lebih besar dari P maksimal, lebih kecil dari P maksimal. P konfigurasi min 1 itu sangat kecil daripada P maksimum. Sedangkan P konfigurasi min 2 itu lebih kecil juga dari P maksimal. Dan P konfigurasi min R itu lebih kecil dari P maksimal. Maka kita peroleh di sini X konfigurasi min 1, konfigurasi dalam kurung konfigurasi min 1 ditambah X dalam kurung konfigurasi min 2, P konfigurasi min 2 ditambah bla 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 ditambah X konfigurasi min R, P dalam kurung konfigurasi min R sama dengan X dalam kurung konfigurasi min maksimal P maksimal. Dan P konfigurasi min 1 itu ditambah P konfigurasi min 2 ditambah bla 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 ditambah P konfigurasi min R disama dengan P maksimal. Dengan demikian, di sini bisa kita lihat dia menghasilkan persamaan 2.13, yaitu X sama dengan X konfigurasi min maksimal P maksimal per P maksimal sama dengan X konfigurasi maksimal. Bisa kita lihat di sini pada persamaan 2.13. Nah, adapun implikasi dari persamaan 2.13 tersebut, yaitu implikasinya itu sangat besar, yaitu nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai sifat tersebut pada konfigurasi dengan probabilitas terbesar. Nah, kerumitan perataan terhadap semua konfigurasi yang mungkin muncul telah direduksi secara drastis hanya dengan menghitung nilai pada konfigurasi maksimum. Nah, ini adalah hasil yang sangat luar biasa. Selanjutnya di sini ada 2.4, yaitu tentang benarkah peluang konfigurasi maksimum itu sangat besar. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, benarkah probabilitas dengan konfigurasi maksimum itu memiliki nilai yang sangat besar daripada konfigurasi lainnya? Nah, jika iya, berarti kita dapat menggunakan persamaan 2.13 bahwa nilai rata-rata sifat assembly itu sama dengan nilai pada konfigurasi maksimum. Nah, namun jika tidak, maka penyederhanaan yang kita implikasikan itu tidak terwujud. Pada bagian ini, kita akan perlihatkan bahwa probabilitas konfigurasi maksimum itu benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya. Maka kita uraikan Len W dengan deret Taylor yang di sekitar Len W itu maksimal atau maksimum. Nah, di sini ada Len W sama dengan Len W maksimum ditambah
sigma d d ln w d ln w per dns dari S sama dengan 1 hingga ke M dengan batas ns maksimum, atau delta ns ditambah 1/2 sigma do kuadrat ln w per do ns do nq dari S sama dengan S dan Q hingga ke M dengan batasnya itu ns pada nq maksimum, dns dan dnq ditambah pada persamaan 2.14. Nah, karena W ini hanya fungsi variabel ns, maka kita perdapati di sini do kuadrat ln W per do ns do nq sama dengan do SQ, yaitu d kuadrat ln W per dns kuadrat pada persamaan 2.15. Nah, dengan do S dan Q ini itu adalah delta Kronecker, yaitu dengan demikian kita dapatkan aproksimasi untuk ln W. Di sini kita dapatkan yaitu ln W sama dengan ln W maksimum ditambah sigma dari d ln W per dns dari S sama dengan 1 hingga ke M hingga ns maksimum, yaitu dns ditambah 1/2 sigma d do SQ d kuadrat ln W per dns kuadrat, yaitu dari SQ hingga ke M ns maksimum nq maksimum dns dan dnq tambah pada persamaan 2.16, maka menghasilkan ln W maksimum ditambah sigma d ln W per dns dari batas ns maksimum, yaitu S sama dengan 1 hingga ke M. dns ditambah 1/2 sigma d kuadrat ln W per dns kuadrat ns maksimum dari S hingga ke M. Maka dapatlah dns kuadrat ditambah maka di sini bisa kita lihat pada persamaan 2.16 pada titik maksimum terpenuhi. Setelah mendapatkan persamaan 2.16 tersebut, maka pada titik maksimum itu terpenuhi di sini pada 2.17, yaitu sigma d ln W per dns dari S sama dengan 1 hingga ke M dengan batas ns maksimum, maka do ns itu sama dengan 0. Dia mendapatkan do ns di ini sama dengan 0. Sehingga didapati pada persamaan 2.18, yaitu ln W sama dengan ln W maksimum ditambah 1/2 sigma d kuadrat ln W per dns kuadrat dari sigma S hingga ke M dengan batas ns maksimum, maka do ns kuadrat didapatkanlah dns kuadrat. Nah, dengan menggunakan persamaan 2.7, maka kita akan mendapatkan d ln W per dns sama dengan sigma ln gs per ln ns dari S sama dengan 1 hingga ke M, maka dapatlah d kuadrat ln W per dns dnq sama dengan sigma d ln gs per dnq dikurang d ln ns per dnq dari S sama dengan 1 hingga ke M sama dengan sigma 0. Di sini kita dapatkan 0 dikurang 1 per ns dns per dnq dari S sama dengan 1 hingga ke M. Maka didapatkanlah sigma itu 0 kurang 1 per ns do SQ dari S sama dengan 1 hingga ke M, maka dapatlah hasilnya sama dengan min 1 per nq. Berarti 0 itu dicoret. Atau d kuadrat ln W per dns
dnq sama dengan d kuadrat len w per dns kuadrat sama dengan min 1 per ns. Maka kita perdapatilah pada persamaan 2.19 ini hasilnya adalah min 1 per ns. Dengan demikian, persamaan 2.18 itu dapat kita tulis menjadi atau lebih kita sederhanakan pada persamaan 2.18 ini, yaitu len w kurang len w maksimum sama dengan 1/2 sigma dikurang 1. Masukkan nilai 2.19 tadi, yaitu 1 per ns dns kuadrat dari s hingga ke m. Maka didapatilah persamaan 2.20, yaitu len dalam kurung w per w maksimum sama dengan min 1/2 sigma dalam kurung dns per ns dari s hingga ke m, yaitu ns. Didapatilah di sini pada persamaan 2.20. Nah, jika kita mengasumsikan bahwa untuk semua nilai S ini, nilai S yang ada di dalam kurung tersebut, itu penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi maksimum, yaitu sama, maka diperoleh dns per S. Maka diperolehlah di sini persamaan 2.21. Yaitu di sini diperoleh W per W maksimum sama dengan eksponen sigma kuadrat N per 2. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan rasio deviasi jumlah sistem pada tiap-tiap kelompok energi terhadap jumlah pada konfigurasi maksimum itu adalah rasio deviasi sama dengan 10 min 10. Nah, ini adalah rasio penyimpangan yang sangat kecil pada jumlah sistem dalam suatu assembly skor D dengan bilangan Avogadro atau N mendekati 10 pangkat 23. Maka dengan nilai ini kita perdapati W per W maksimum sama mendekati eksponen min 10 pangkat min 20 dikali 10 pangkat 23 per 2. Maka dapatlah hasilnya eksponen min 500 sama dengan 0. Nah, jadi dengan rasio deviasi tersebut, yaitu 10 min pangkat 10 kali konfigurasi maksimum, maka probabilitas peluang konfigurasi tersebut hampir 0. Karena kita perdapati tadi eksponen tadi min 500 itu sama dengan 0 kan. Maka hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimum itu sama dengan nilai rata-rata sifat assembly. Sekianlah daripada penjelasan bab 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.